To my head, I don't care, I paint the town red. She the devil. Halo guys, perkenalkan aku Aisyah Kartika Wibowo dari Prodi Hukum Pidana Islam kelas 1B. Di sini aku mau ngejelasin tentang pendekatan studi sejarah Islam. Pengertian dari pendekatan sejarah sendiri, pendekatan merupakan sudut pandang objek kajian yang akan digunakan dalam mengkaji apa saja yang akan ditelitinya dengan metode ilmiah. Pendekatan studi sejarah Islam itu membahas tentang karakteristik pendekatan sejarah sebagai salah satu pendekatan di dalam studi Islam dengan didahului pembahasan seputar aspek studi Islam. Tentunya semua aspek kehidupan tidak lepas dari faktor sejarah. Ada 4 fungsi yang dominan, yaitu fungsi rekreatif, fungsi inspiratif, fungsi instruktif, dan fungsi edukatif. Fungsi rekreatif untuk menumbuhkan rasa senang untuk belajar dan menulis sejarah, dan fungsi inspiratif itu untuk memperkuat identitas dan mempertinggi dedikasi sebagai suatu bangsa. Karena itu, dengan mempelajari sejarah akan dapat mengembangkan inspirasi, imajinasi untuk kreativitas generasi yang hidup sekarang dalam rangka hidup berbangsa dan bernegara. Dan fungsi instruktif itu sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. Selanjutnya itu ada fungsi edukatif. Fungsi edukatif itu untuk apa sih? Nah, fungsi edukatif itu dapat dijadikan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari, pendekatan kesejahteraan yang sangat dibutuhkan dalam studi Islam. Karena Islam datang kepada seluruh manusia dalam situasi yang berkaitan dengan kondisi dan sesuai keadaan masyarakat. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang metode pendekatan sejarah. Saya ingin menjelaskan dulu tentang heuristik. Heuristik itu kegiatan mencari dan menemukan sumber yang diperlukan. Berhasil tidaknya pencarian sumber pada dasarnya tergantung dari wawancara penelitian. Terus ada sumber-sumber sejarah. Kita itu bisa melihat dari koran atau internet. Dan ada unsur penunjang heuristik itu tuh ketika kita mencari sumber di perpustakaan, penelitian wajib memahami sistem katalog perpustakaan yang bersangkutan. Sumber untuk penelitian sejarah ilmiah bukan sembarang sumber, tetapi sumber itu terlebih dahulu harus dinilai melalui kritik. Selanjutnya ada metode interpretasi, penafsiran akan makna kata dan hubungan antara satu fakta dengan fakta lain. Dan historiografi itu merangkai fakta bentuk maknanya secara kronologis dan sistematis menjadi tulisan sejarah, menjadi kisah. Metode studi Islam yang pernah ada dalam sejarah secara garis besar dibagi menjadi 2. Yang pertama, metode komparasi, yaitu suatu cara memahami agama dengan membandingkan seluruh aspek yang ada dalam agama Islam tersebut dengan agama lain. Kedua, metode sintesis, yaitu cara memahami Islam yang memadukan antara metode ilmiah dengan segala cirinya yang rasional, objektif, dan kritis, dan seterusnya dengan metode teologis, normatif. Metode ilmiah digunakan untuk Islam yang nampak dalam kenyataan historis, empiris, sosiologis. Secara normatif, tujuan yang ingin dicapai dalam pengembangan studi Islam meliputi 3 dimensi, yaitu ada dimensi spiritual, ada dimensi budaya, dan dimensi kecerdasan. A few moments. Tadi yang sudah saya sampaikan, bisa ditarik kesimpulan bahwa studi Islam merupakan sebuah disiplin ilmu yang sangat tua seumur dengan kemunculan Islam sendiri. Islam dalam sejarah panjangnya mewujud dalam berbagai tipe. Sebagai objek studi, Islam harus didekati dari berbagai aspeknya dengan menggunakan multidisiplin ilmu, pengetahuan untuk mengurai fenomena agama ini. A few moments later. Salah satunya adalah melalui pendekatan sejarah yang tidak dapat diabaikan begitu saja bagi seorang yang ingin memahami Islam dengan benar. Dan objek dari suatu Islam bisa berupa aktivitas dan program pengkajian serta penelitian terhadap agama yang
dilakukan oleh institusi pengkajian Islam, baik formal maupun non-formal. Yang ketiga, urgensi studi Islam adalah mengubah pemahaman dan penghayatan masyarakat Muslim di Indonesia secara khusus dan masyarakat beragama di Indonesia secara umum. Dan yang keempat, studi Islam digunakan untuk memahami ajaran-ajaran Islam agar mereka dapat melaksanakannya secara benar serta menjadikan sebagai pedoman hidup. Sedangkan di luar kalangan umat Islam, studi Islam digunakan untuk mempelajari seluk-beluk agama dan praktek keagamaan yang berlaku di kalangan umat Islam yang hanya terbatas sebagai ilmu pengetahuan belaka. A few moments later. I let all that get to my head. I don't care, I paint the town red.